Oke, halo guys. Kita ketemu lagi di Evolution Academy. Di video kali ini, saya akan membahas apa itu hedge fund ya. Jadi menjelaskan tentang manajemen kapital dari yang paling besar seperti Bridgewater sampai yang hancur seperti Three Arrows Capital. Mungkin teman-teman yang trading pasti sudah dengar istilah-istilah namanya VC, hedge fund, dan segala macam ya. Nah, hedge fund ini akan kita bahas apa sih itu. The Financial Powerhouse. Jadi hedge fund ini bisa dibilang institusi yang duitnya banyak banget ya. Banyak. Terus terkenal dengan kemampuan menavigasi pasar dengan handal. Maksudnya kalau di pasar saham ya biasanya ada yang memberikan profit besar, di pasar kripto juga sama, di pasar lainnya pokoknya ini ada orang yang trading dengan posisi besar sehingga profitnya juga besar juga. Besar ini definisinya gede ya, nggak main-main ya, nggak cuma 1-2 miliar rupiah ya, tapi miliaran dolar Amerika ya. Nah, ini contohnya bapak yang ada di sini adalah Ray Dalio, hedge fund manager dari Bridgewater Associates. Jadi Bridgewater Associates itu adalah salah satu hedge fund kalau nggak salah yang paling besar deh. Jadi dia adalah fund manajernya. Tapi yang gagal dan mengalami kerugian besar ada juga. Contohnya yang paling terkenal di dunia kripto ya mungkin Three Arrows Capital, dan yang sempat viral itu Bill Huang yang dalam sehari, berapa hari ya? Dalam beberapa hari dia kehilangan 20 miliar dolar. Kita bahas sedikit ya apa itu hedge fund di video ini. Stay tune, kita bahas sampai akhir ya. Hedge fund, ini ada dua kotak yang saya gambar. Di kotak ini akan menggambarkan kondisi finansial dua orang yang berbeda. Anggap aja yang pertama namanya Asep. Ini orang ceritanya orang kaya ya, banyak duit, terus pengen investasi, tapi investasinya saham udah ada, kripto udah banyak, mau real estate, rumah, kos-kosan, dan apartemennya udah di mana-mana. Dia mau invest lagi, diversifikasi, duitnya masih kebanyakan nih, tapi males analisa, atau nggak ada waktu lah. Ya namanya juga orang kaya, pasti sibuk ya. Yang kedua ada Bambang. Nah, Bambang ini punya duit agak banyak. Dibandingin Asep nggak terlalu banyak ya, tapi cukup banyak lah. Misal 1 juta dolar gitu. Nah, dia mantan investment banker dan pernah kerja di Wall Street ceritanya. Jadi paham banget seluk-beluk pasar finansial, pasar saham, pasar forex, pasar komoditas dan segala macam dia paham banget. Terus dia pengen trading, tapi mau nambah modal nih. Asep dan Bambang ketemu ceritanya, bikinlah agreement untuk invest bareng-bareng. Nah, inilah yang namanya hedge fund, yaitu intinya ada sebuah pool dana yang dikelola oleh satu pihak yang akhirnya profitnya nanti dibagi bareng-bareng. Gampangnya sih kayak gitu. Ngepool dana ya. Dan dari sini bisa aja nanti ada orang lain yang masuk. Ada Chandra gitu. Orang lain mau masuk lagi. Ada Dani mau masuk lagi, ada Evan mau masuk lagi, dan segala macam. Tapi yang penting adalah minimal hedge fund itu adalah dua orang seperti ini. Satu orang fund manager, satu orang investornya. Dan fund manager itu harus punya modal juga di dalam poolnya ya. Udah ada agreement dan invest bareng-bareng, terbentuklah hedge fund. Ceritanya, Asep masuk 5 juta dolar nih. Terus Bambang pakai 1 juta dolarnya yang tadi nih. Nah, masuk deh. Mereka bikin namanya Bambang Fund ceritanya ya. Hedge fundnya Bambang gitu. 6 juta dolar. Nah, dari sini Bambang sebagai fund manager akan mengambil manajemen fee dulu. Gajinya buat Bambang. Eh, Rentangnya 1-5%. Biasanya industri standar 2%-an ya, yang banyak dipraktekkan. Tapi ada juga yang 5% juga. Jadi dari 5 juta dolarnya si Asep, itu Bambang ambil 1-5%. Biar gampang kita anggap aja Bambang ambil 5% ya. Berarti 5 juta dolar dia ngambil 250 ribu dulu. Buat dalam tanda kutip gajinya dia. Buat manage dana ini. Nah nanti dana ini akan dikunci atau perjanjiannya biasanya dikunci selama misalkan 1 tahun atau 6 bulan atau berapa lama. Nah nanti kalau udah profit, ceritanya profit, Bambang akan ambil sebagian uangnya, sekitar 20-50%, tergantung perjanjian. Standar industri biasanya 20-30%. Kita anggap aja ceritanya nih, udah setahun trading, cuannya jadi 2 kali lipat, misalnya ya. Berarti kurang lebih kan ada 6 juta jadi 12 juta, ya kan? Tapi dananya Asep itu 5 juta, 5 juta dikurang 250 ribu ya.
Jadi 4750 anggap aja Bambang ngambil cuannya 20% aja ya. Jadi tadi 4750 profit kali 2 ceritanya. Jadi 4.750.000 dia ambil 20%-nya. Dapat deh dia segitu. Jadi Bambang akan dapat duit segini 5% dari 5 juta dan 20% dari 4,75 juta. Di luar Bambangnya juga punya 1 juta dolarnya. Seperti itu. Nah, apa sih bedanya hedge fund dan investasi lainnya? Nah, jadi di sini saya ada beberapa perbandingan ya. Karena hedge fund itu istilahnya adalah mengamanahkan dana kita ke orang. Maka saya tahu bahwa orang-orang retail atau orang-orang macam kita nih, kaum rakyat jelata, pasti sering ketipu sama yang namanya titip dana bodong nih. Sering banget pasti di Instagram atau di mana ada trading aja sama kita pastiin cuan dan segala macam gitu. Saya akan kasih tahu bedanya apa itu hedge fund, yang mana adalah yang tadi kita jelasin di video ini, lalu reksadana yang sebenarnya sama juga ngepool duit orang, lalu dengan invest sendiri kayak gimana, dan titip dana bodong itu seperti apa. Pertama, strategi investasinya, hedge fund ini sangat bervariasi. Pokoknya bisa di aset apapun, tergantung perjanjian. Tadi saya si Asep sama Bambang misalkan mau invest di kripto aja, boleh. Mau invest di kripto, terus di saham, di emas, boleh juga. Mau trading forex doang, boleh. Mau bahkan sampai ada yang mau hedge fundnya ini nge-flip ya, nge-jual beli rumah atau hotel di real estate gitu. Itu ada juga. Atau bahkan sampai yang alternatif investment lainnya seperti kayak wine yang udah tua atau lukisan-lukisan antik diinvest di tradingin gitu. Ada juga. Tapi semuanya tergantung sama perjanjian ya. Itu hedge fund. Sementara reksadana ini istilahnya namanya long only atau beli aja. Strateginya beli aja. Jadi eh, satu arah ya, satu arah. Jadi cuman untuk beli aja, jadi mengandalkan profit saat pasar naik. Kalau hedge fund bisa dua arah, bisa long, bisa short gitu. Dan biasanya udah ada keranjang aset yang sudah didefinisikan dari awal. Reksadana di awal, dari awal produk reksadananya akan bilang saya akan invest di aset A, B, C, D, E. Dari awal seperti itu. Gitu. Lalu kalau invest sendiri, ya tergantung orang yang mau ngapain, bebas. Titip dana bodong. Itu adalah strateginya membodohi orang yang merasa ingin bisa punya duit cepat. Lalu risk and reward-nya, pada dasarnya hedge fund ini adalah investasi yang high risk high reward. Tapi ini pun bergantung pada perjanjian awal antara si investornya sama fund manager. Kalau misalkan ya udah kamu invest di ini doang, ini fine gitu. Atau tapi pada dasarnya memang hedge fund ini kan saat investor pengen masuk ke pasar yang high risk, tapi nggak berani, makanya minta orang yang punya pengalaman untuk memanage dananya. Makanya diciptakanlah konsep hedge fund. Gitu. Kalau reksadana secara umum ya low risk low reward secara umum ya. Invest sendiri tergantung orangnya. Mau main di mana? Mau main di saham aja, mau main di kripto, mau main di forex, mau main kripto pakai leverage, atau mau main binary option. Sangat tergantung sama orangnya. Titip dana bodong, ya of course high risk no reward. Jangan percaya disuruh sama orang invest di kita aja, terus profitnya gede, terus disuruh disuruh transfer duit, hilang di gondol nanti duitnya. Accessibility-nya, hedge fund ini sangat eksklusif. Biasanya hanya untuk investor terakreditasi. Di Amerika Serikat, hedge fund bahkan nggak boleh melakukan marketing secara terbuka. Jadi nggak boleh kayak masang iklan atau segala macam gitu ya. Benar-benar pendekatannya adalah nanti direct selling atau ke apa namanya ke koneksi-koneksi terdekat gitu. Dan ada definisi investor terakreditasi. Jadi biasanya orang yang mau invest di hedge fund itu harus dikasih assessment dulu. Ini orang cocok atau enggak. Kalau reksadana hampir semua orang bisa, tergantung ada akses ke platformnya. Invest sendiri juga sama, bahkan kalau di kripto 1-2 dolar pun udah bisa invest sebenarnya ya. Titip dana bodong hampir semua orang bisa juga, tapi bisanya bisa ditipu. Lalu transparansi, hedge fund itu nggak perlu membuka portofolio ke publik, tapi ya laporan berkala ke investor aja. Nih saya punya ini, ke investor aja transparan ya. Tapi kalau ke publik nggak perlu. Reksadana harus dibuka ke publik.
Invest sendiri terserah orangnya. Mau ngasih ke publik jadi konten, monggo. Atau mau jadi konten buat konten-konten yang duitnya hilang. Oh enak, jadi lucu, jadi engagement. Kalau titip dana bodong ya transparan buat ngambil duit orang. Cuman ya nggak tahu kenapa masih aja orang yang percaya. Ini ya perbandingan antara hedge fund, reksadana, invest sendiri, dan titip dana yang bodong. Nah, hati-hati sama yang titip dana bodong tadi. Ini saya mau ngasih warning dulu. Pasti pasti suatu saat di apa namanya, suatu saat akan ada yang menawarkan teman-teman gitu ya. Terutama kalau teman-teman aktif di pasar finansial. Sorry, saya ketenggorokan agak sakit. Nah, pasti ada kayak gini. Udah titip dana aja, kamu yang kelola, mainkan di sini, 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 dioperasikan oleh robot profesional. Nah, kelihatan nggak ini? Titip dana 5.000 dapat 9 juta. Ini kan sangat nggak masuk akal ya. Hasil 9 jutanya dibagi 80-20. Dana diputar di binomo MIFX, trading bibit dijamin 99% pasti menang, 1% kalah. Aneh kan? Terus 4 juta, 400 ribu dapat 7 juta, itu gimana ceritanya? Dan 99% pasti menang. Sementara trading aja 70% itu udah world class loh. Beda ya, yang kayak gini, ini scam, hati-hati. Ini mungkin suatu saat saya yakin akan muncul di Instagram Ads atau di Facebook Ads atau di pokoknya di iklan teman-teman, terutama kalau teman-teman aktif di dunia finansial. Hati-hati ya. Karakteristik hedge fund nih. Ini tidak sama dengan hedge fund. Hedge fund ini karakteristiknya beda banget. Pertama, secara regulatory, hedge fund itu nggak boleh melakukan pemasaran aktif untuk di Amerika Serikat. Mungkin di Indonesia juga nggak boleh, dan saya juga nggak tahu di Indonesia ada hedge fund atau enggak. Setahu saya hanya ada yang saham. Mungkin karena saya belum masuk accredited investor ya, jadi nggak diundang. Pada dasarnya pokoknya tidak boleh melakukan pemasaran aktif. Jadi yang kayak gini namanya pemasaran aktif, so salah. Hedge fund mencari accredited investor, yang biasanya kalau salah satu hedge fund crypto ARK36 itu dia 100.000 dolar sekali masuk. Berarti minimal kalian harus punya 100.000 dolar tuh uang dingin yang nganggur-nganggur banget. Ini apaan cuma 400.000 perak? Nggak masuk akal. Dan di Indonesia setahu saya hanya ada hedge fund saham. Nggak tahu ya hedge fund yang lain ya, yang resmi. Nah, ini di sini bilangnya binomo. MEFX kan forex. Berarti ini udah scam. Hati-hati ya. Berikutnya, return. Untuk hedge fund, 100% atau 200% setahun itu udah world class banget. Udah best banget. Sementara ini 400 ribu dapat 7 juta. Hampir 20 kali lipatnya. 2000%. Nggak masuk akal. So ini hati-hati ya. Terus masalah perdata lainnya nih. Karena hedge fund tidak diregulasi untuk di Amerika Serikat ya. Perjanjian kerjasama atau perjanjian investasinya akan sangat detail dan bisa ribuan halaman. Jadi akan ada klausul-klausul kalau dananya loss gimana, kalau profit gimana, metode apa yang akan digunakan, lalu platform apa yang boleh dipakai sama si fund manager, berapa lama dana bisa diambil lagi sama si investor dan segala macam. Pokoknya masalah perdatanya itu sangat sangat jelas ya, sangat detail. Bisa ribuan halaman. Ada istilahnya kalau di hedge fund di Amerika namanya ada Bible-nya. Mereka akan bikin bahkan saking detailnya itu mereka sampai bikin panduan itu mereka kasih nama Bible-nya. Bible-nya khusus untuk hedge fund. Jadi bukan bukan hedge fund in general ya, tapi Bible untuk hedge fund yang ini gitu. Jadi kalau tadi Bambang Fund, Bible khusus Bambang Fund. Bener-bener sedetail itu. Jadi kalau kayak gini kan nggak ada detail-detailnya ya. So, jadi kalau teman-teman bilang, ini saya buka hedge fund, saya mau ini, titip dana di saya, itu hati-hati, minimal lihat dengan ini dulu. Jangan sampai ada yang menjanjikan return yang gede, terus pastikan, nah ini accredited investor. Itu nggak cuma sekedar ada duitnya ya, tapi harus kenal baik dulu sama manajernya, harus ada hubungan yang minimal udah pernah ketemu gitu, karena trust-nya kan dibangun dari situ. Jadi memang trust based banget. Dan masalah perdata lainnya adalah pokoknya aturan perjanjiannya sangat-sangat mendetail seperti itu. Nah, saya harap dengan video ini bisa memberikan wawasan bagi teman-teman dan bisa membuat teman-teman lebih hati-hati lagi ya. Kalau ada
tawaran investasi yang menjanjikan dari online. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.